Hari Rabu 18 Desember 2024, langit pagi itu cerah. Terlalu cerah buat duduk diam di kelas yang ngebosenin. Habis ulangan semester, harusnya udah waktunya liburan. Tapi entah kenapa sekolah malah bikin kegiatan pengembangan karakter yang isinya cuma nonton film pendidikan dan bikin refleksi diri. Buat kami, itu sama aja kayak nonton rumput tumbuh. Gak seru. Kenalin, gue Gani, anak kelas 11 IPA 2 yang punya ide ya bisa dibilang nekat. Dari seminggu lalu gue udah kepikiran, kayaknya asik deh kalau kabur ke puncak, sekalian refreshing sebelum libur beneran. Awalnya cuma iseng, tapi makin lama makin serius. Gue buka internet, cari-cari villa yang murah tapi keren. Dan setelah beberapa kali scroll dan nanya-nanya, ketemulah satu villa sederhana tapi bagus banget. Ada kolam renangnya, balkon view pegunungan, dan halaman buat bakar-bakar. Gas aja Gan, lagian hidup kan cuma sekali. Kata Fajar waktu gue ceritain ide itu minggu lalu di kantin sekolah. Kenalin, Fajar ini teman sebangku gue. Orangnya santai banget, paling gampang buat diajak hal-hal gila. Dia juga yang paling semangat ngajak bolos. Gue cuman nyengir dan bilang, tapi kalau ketahuan Bu Nur gimana? Oh iya, Bu Nur itu wali kelas kami. Orangnya sabar, tapi tatapannya bisa bikin jantung berdebar kalau udah kecewa. Udahlah, nanti juga dimaafin. Bu Nur kan gak pernah marah lama-lama juga. Timpal Endu, anak paling solidaritas di antara kami. Dia selalu ikut aja, asal bareng-bareng. Thomas yang dari tadi diem, langsung nyeletuk pelan. Tapi gimana kalau ketahuan beneran? Gue gak mau dilaporin ke guru BK. Oh iya, Thomas ini tipe orang yang gampang panik. Kalau ada suara sedikit aja di malam hari, dia udah curiga sesuatu. Terakhir Ega, anak paling keras kepala di geng ini. Kalau udah ngomong A, gak bisa jadi B. Tapi justru karena itu, dia seru diajak main. Kalau di sekolah, kami selalu berenam. Gue, Fajar, Thomas, Endu, Ega, dan satu orang lagi. Si ketua kelas yang kayaknya gak akan ikut liburan. Fuji namanya. Fuji itu agak beda. Orangnya perfeksionis. Suka ngadu ke guru, sok sibuk, dan paling taat aturan. Tapi juga paling suka ngatur. Oleh karena itu dia dipilih jadi ketua kelas 11 IPA 2. Seminggu sebelum hari H, gue udah survei villa bareng Fajar. Jalanan puncak emang bikin hati adem. Angin sejuk, suara daun bergesekan, plus aroma tanah basah. Fix, ini tempatnya Jar. Villanya cakep, ukurannya gede, tapi harganya masih terjangkau murah. Udahlah, gue DP-in aja, kata gue sambil senyum puas. Fajar ngangguk. Mantap, tapi jangan bilang Fuji dulu deh, ntar mah dia malah ribet. Dan bener aja, begitu Fuji dengar kabar kami mau ke puncak, reaksinya gak nyantai. Gani, kalian tuh sadar gak sih kalau ini tuh namanya bolos? Katanya waktu kami berenam ngobrol di depan kelas. Tadinya sih bertujuan buat ngajak dia, tapi hasilnya sesuai dugaan. Dia senggak mau itu buat diajak bolos. Ya elah Ci, kita cuma mau refreshing bentar. Lagian udah keluar ulangan juga. Hah, refreshing? Lu pikir sekolah tuh tempat wisata? Ya udah, lu nggak usah ikut deh. Tapi jangan dilaporin lah bro. Kami akhirnya cuek aja. Gue pikir Fuji cuma ngancem, tapi ternyata itu bukan ancaman kosong. Akhirnya tibalah hari keberangkatan kami. Rabu pagi jam 6.
kami udah siap berangkat dan berkumpul sesuai titik kumpul, yaitu di rumah Ndu. Kami bawa jaket tebal, ransel berukuran sedang, baju ganti, dan tak lupa semangat yang terlalu tinggi buat anak yang mau bolos. Di jalan, kami mampir ke minimarket di daerah Sentul buat beli cemilan. Fajar sempat nyeletuk. Asik banget, ini beneran kayak road trip kan? Tinggal musiknya aja nih. Tapi suasana berubah tegang waktu Thomas teriak. Woi bro, grup kelas rame banget nih, Bu Nur nanyain kita. Gue langsung buka HP, dan bener aja ada pesan dari Bu Nur yang isinya, Gani, Fajar, Endu, Ega, Thomas, kalian izin barengan, tapi nggak bilang kemananya. Hanya izin saja, jangan aneh-aneh loh ya. gue dan Fajar saling pandang. Kayaknya ada yang ngaduin kita deh. Bener aja, tak lama kemudian Fuji ngechat di grup. Maaf ya Bu, tadi Gani, Fajar, Thomas, Endu, sama Ega kalian gak masuk karena mau ke puncak. Ya udah dah, habis kita. Tapi Ega malah ketawa. Santai aja bro, sesekali hidup mah harus penuh tantangan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Karena kan udah setengah jalan juga, jadi tanggung kalau misal harus balik demi datang ke sekolah. Meskipun agak panik, tapi di sisi lain seru juga rasanya kabur dari sekolah rame-rame. Sesampainya di villa, udara dingin langsung nyambut kami. Tempatnya beneran keren. Ada kolam kecil, kursi kayu di balkon, dan pemandangan hijau sejauh mata memandang. Kami langsung heboh. Fajar nyalain musik, Thomas buka bungkus makanan, dan juga Endu dan Ega sibuk foto-foto buat story. Tapi belum lama kami santai, notifikasi HP bunyi terus. Grup kelas rame, dan kali ini Bu Nur keluar dari grup. Karena dari tadi kita berlima gak ada yang ngerespon pesan beliau tadi. Duh, ini sih beneran marah. Setelahnya kami mencoba kirim pesan pribadi ke Bu Nur, tapi gak dibales. Akhirnya kami memutuskan buat ya udah nikmatin aja deh keadaan sekarang. Sore itu kami berenang, makan mie instan ramai-ramai, dan main biliar. Malamnya kami bakar daging, bakar sosis, dan gak lupa buat bakar jagung juga di halaman belakang. Fajar sambil nyanyi-nyanyi dan gitaran pakai gitar yang udah disediakan di villa itu. Ega ngelawak, dan ada Endu yang bersandar sambil scroll TikTok. Tapi Thomas juga kelihatan kayak masih banyak pikiran gitu. Kayaknya sih karena takut dilaporin ke BK. Dan gue juga cuman ketawa sambil mikir, hidup tuh setidaknya sekali harus punya momen kayak gini. Udara makin dingin, tapi suasana malah makin anget. Kami naik motor keliling sampai puncak pas. Lihat lampu-lampu kota dari atas sini. Dan gak lupa kami nongkrong di sebuah kafe yang makanan dan view-nya lumayan enak buat dinikmati sambil ngobrol-ngobrol. Melupakan realita yang sebenarnya. Wah, cakep banget ya bro pemandangannya. Sumpah, kayak dunia cuma punya kita berlima. Kami ketawa bareng, tapi dalam hati gue ngerasa sedikit bersalah ke Bu Nur. Dan pas udah jam 11 malam, barulah kami balik ke villa karena udah puas nikmatin pemandangan kota Bogor dari atas sini. Malam itu, sebelum tidur, gue sempat tulis di catatan HP. Kadang kebebasan emang harus dicoba, tapi tanggung jawab juga harus diingat. Besok paginya, kami sarapan sambil lihat kabut turun pelan. Tapi suasana tenang itu gak lama. Pas mau pulang, baru 20 menit kami jalan. Mulai turun hujan deras. Pas itu jalanan licin banget.
Kabut pun masih turun yang membuat kami berlima nuduh di warkop pinggir jalan. Gue boncengan sama Ega. Setelah tadi neduh dan hujan sudah berhenti, dia minta gantian nyetir karena katanya ingin ngerasain sensasi turun dari puncak. Yakin lu gak? Tanya gue. Yakin Gan? Gue bisa kok. Ucapnya dalam meyakinkan gue. Awalnya sih lancar, tapi pas jalan menurun dia bilang pelan. Gan, kayaknya remnya ada yang aneh deh. Belum sempat gue jawab, tiba-tiba remnya blong. Kami panik. Ega teriak, Gani kok remnya gak pakem? turunin gigi, rem mesin aja. Gue balas cepat. Angin dingin, jalan licin, walau kabut mulai memudar, suara klakson di belakang motor kami, semua jadi satu. Akhirnya motor kami nyenggol pembatas jalan dan nyaris jatuh. Beruntung motor kami cuma lecet sedikit dan badan kami gak ada yang luka. Kami turun dari motor lalu duduk di pinggir jalan, menetralkan jantung, dan Fajar yang di belakang kami langsung datang sambil ketawa setengah panik. Woi, lu pada jangan bikin jantung gue copot. Lu pikir ini film aksi? Kami akhirnya ketawa bareng. Tegang banget. Tapi entah kenapa malah jadi lucu kalau diingat kembali. Besoknya kami masuk sekolah kayak gak terjadi apa-apa. Tapi pas di kelas, Bu Nur datang sambil senyum tipis. Senyum yang bikin semua orang mendadak sadar dosa. Gani, Fajar, Ega, Thomas, dan Endu ikut ibu ke ruang guru sekarang juga. Perintahnya tak mau dibantah. Kami langsung saling pandang. Thomas udah panik lagi. Di ruang guru, Bu Nur duduk sambil membolak-balik halaman buku yang entah isinya apa. Di sini saya nggak mau marah, cuma pengen tahu gimana puncaknya. Ucapnya dengan nada tenang tapi menyindir sambil menatap kami berlima. Kami langsung menunduk, tapi Fajar malah nyeletuk. Sejuk Bu, tapi jalanan licin sama kemarin remnya Gani sempet agak blong gitu Bu. Bu Nur sempat tawa, lalu akhirnya senyum. Saya udah duga, tapi karena kalian jujur dan karena saya tahu kalian cuma butuh waktu buat nyantai, untuk kali ini saya maafin. Tapi lain kali jangan sampai keulang lagi ya. Kami semua manggut bareng-bareng. Thomas sampai menghembuskan nafas kayak seakan-akan dari tadi dia nahan napas. Lega banget akhirnya. Sebelum keluar, Bu Nur sempat bilang pelan. Lain kali kalau kalian mau ke puncak, ajak saya sekalian. Kan saya juga mau refreshing. Kami semua ketawa dan sejak hari itu kami sepakat liburan nekat dan mendadak boleh. Tapi tanggung jawab untuk sekolah harus tetap ada. Karena kejadian itu pula, kami akhirnya sadar bahwa Fuji itu teman yang baik. Dia cuman ingin mengingatkan kami, tapi caranya aja yang salah sih. Kadang anak muda emang butuh sedikit kenekatan buat belajar hal baru. Dari perjalanan ke puncak itu, kami bukan cuma dapat pemandangan indah, tapi juga pengalaman ditegur Bu Nur, kejadian remblong, dan rasa panik yang gak bakal dilupain seumur hidup. Banyak juga hambatan yang pas kami pulang dari puncak tuh sepertinya karena emang dari awal perjalanan kami juga gak direstuin. Dan yang paling penting, kami belajar kalau guru tuh bisa marah tapi tetap punya hati yang sabar. Apalagi wali kelas kami, Bu Nur. Tapi serius deh, kalau ada yang ngajak bolos lagi, kayaknya kamu bakal mikir 2 kali atau mungkin 3 kali. Hihihi.